Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Hari ini gereja merayakan perayaan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Dan semoga kita semua yang mengambil bagian dalam karya pewartaan Tuhan, dalam karya keteraturan Tuhan, akan selalu mengambil bagian pula di dalam contoh dan teladan hidup Santa Perawan Maria yang telah memberikan kita Sang Putra Yesus Kristus, yang telah mendampingi Yesus dalam seluruh karya pewartaan Yesus, yang dengan setia telah mengambil bagian pula di dalam karya-karya cinta Allah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 23. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Allah Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Iman, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap perayaan kelahiran menjadi sebuah perayaan yang istimewa. Ini adalah perayaan kehidupan. Kehidupan yang oleh Allah diberikan kepada manusia sebagai hadiah yang terindah yang Allah berikan bagi manusia. Dan kehidupan itu terus-menerus ya, diperbaharui oleh Allah. Sampai pada suatu titik di mana Allah memperbarui kehidupan baru dalam kematian, dalam kesengsaraan di kayu salib. Yang memperbarui hidup manusia. Yang dulu manusia adalah orang-orang yang kudus di hadapan Allah. Namun oleh dosa, manusia tercemar. Dan gambaran Allah, rupa Allah menjadi hilang dalam diri manusia. Hari ini, dalam perayaan Hari Raya Kelahiran Santa Perawan Maria, kita melihat sesuatu yang istimewa. Sebab Maria menjadi satu-satunya wanita ya, yang telah diberikan Allah bagi manusia. Wanita yang sangat istimewa. Wanita yang dibebaskan oleh Allah dari segala dosa. Ia tidak tercemar oleh dosa. Dan Maria adalah ibu yang kudus. Oleh karena keistimewaan itulah, Allah memberikan ibu Maria bagi kita. Agar melalui Maria, kita mengambil bagian dalam karya keselamatan Yesus. Dan inilah yang sangat menarik, bahwa Maria menjadi ibu yang begitu setia kepada Bapa. Kesetiaan Maria itulah yang kita renungkan pada hari ini ketika ia dengan segala ketegasan, kerendahan hati, keikhlasan kepada Allah ketika ia mengatakan, jadilah padaku menurut kehendak. Penyerahan diri secara total kepada Allah berarti mengambil bagian di dalam kehidupan dan menjalankan kehendak Allah. Maria menjadi wanita yang istimewa oleh karena ia menjadi bunda Allah. Tetapi di balik itu, dia adalah bunda kita. Ia bunda yang memahami, ia bunda yang mengerti, ia bunda yang merasakan segala peristiwa-peristiwa hidup manusia.
dalam suka maupun duka. Ya Bunda yang akan membantu untuk berjalan dalam jalan kebenaran, jalan kekudusan. Ya Bunda yang siap untuk menuntun dan membimbing kita untuk semakin dekat dengan putranya Yesus Kristus. Ya Bunda yang akan bersama merangkul untuk memberikan kita sukacita, penghiburan ketika kita mengalami kesusahan, kesedihan dalam hidup. Oleh karena itu, saudara-saudari, dalam perayaan hari ini, kita ingin semakin dekat dengan Bunda Maria, agar Bunda Maria mengantar kita semakin dekat dengan putranya. Kita sering berziarah, kita sering bernovena, kita sering berdoa, kita sering mengunjungi tempat-tempat di mana Bunda Maria menjadi ikon kita, ikon iman. Karena kita berharap bahwa melalui Bunda Maria kita mendapatkan sukacita ilahi dari Yesus. Dengan melalui Bunda Maria kita mendapat kekuatan. Dengan melalui Maria kita semakin merasakan indahnya hidup bersama Allah. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah karena Ia telah memberikan seorang wanita yang istimewa, bukan hanya bagi putranya Yesus Kristus, tetapi bagi dunia. Ia Bunda segala bangsa, Ia Bunda penghibur bagi kita, Ia Bunda yang mengasihi dan mencintai. Semoga Allah akan senantiasa juga membuat kita semakin istimewa oleh karena kita selalu berjalan dan kita memiliki Bunda Maria. Bunda Maria, doakan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.